masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pelajar SMK Negeri 5 Padang dibacok di kantin dekat sekolahnya. 3 waria lakukan pelecehan seksual terhadap seorang pengemudi ojek daring. Rumah pelaku cabul terhadap anak laki-laki di Pasaman dirobohkan warga. Seorang pelajar SMK Negeri 5 Padang menjadi korban pembacokan oleh 2 orang tak dikenal yang dilakukan di samping sekolahnya, Jumat pekan lalu. Aksi tersebut berhasil terekam kamera pengintai sekolah dan menyebar di media sosial. Dalam rekaman kamera tersebut, tampak 2 orang remaja menggunakan sepeda motor berhenti di samping sekolahnya. Kemudian 1 orang yang berada di belakang langsung berlari ke arah warung yang berada di samping sekolah dan membacok korbannya. Usai melakukan aksinya, pelaku pun langsung kabur. Pelaku sempat dikejar oleh seorang pelajar SMK 5 lainnya, namun berhasil meloloskan diri. Akibat peristiwa tersebut, pelajar tersebut mengalami luka bacokan di punggung dan harus dijahit dengan 7 jahitan. Berdasarkan rekaman kamera tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang melakukan pembacokan. 1 orang pelaku berinisial A ditangkap polisi di rumahnya di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur. Pelaku yang masih berstatus pelajar ini merupakan salah satu anggota geng tawuran yang kerap meresahkan masyarakat. Sedangkan 1 orang pelaku lainnya berhasil kabur saat digerebek polisi di rumahnya di daerah Gaung, Kecamatan Lubek. Selain itu, polisi juga menangkap 4 orang pelajar lainnya yang merupakan anggota geng tawuran di daerah Pampangan, Lubuk Pegalung. Dari keterangan pelaku, aksi pembacok tersebut merupakan aksi balas dendam geng tawuran antar sekolah. Setelah mendapat informasi kita yang beredar di media sosial tentang viralnya pembacokan yang terjadi antara anak SMK, tim di lapangan langsung menghentikan dan dapat mengidentifikasi pelaku, langsung melakukan pengejaran. Jadi, untuk pelaku utama yang melakukan pembacokan tadi sempat kita kejar, namun berhasil meloloskan diri, lari ke atas bukit. Kita hanya mengamankan yang membawa sepeda motor. Polisi kini tengah memburu pelajar yang melakukan pembacokan kepada pelajar SMK Negeri 5 Padang tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Dengan diantar oleh rekan-rekannya sesama pengemudi ojek daring, RL menjalani pemeriksaan visum di Puskesmas Lubuk Buaya Padang, Jumat malam pekan lalu. Pengemudi ojek daring ini menjadi korban pelecehan seksual oleh 3 orang waria di kawasan Kayu Kale, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Usai melampiaskan nafsu bejat mereka, para pelaku ini kemudian melarikan diri. Peristiwanya berawal ketika RF hendak menjual telepon genggamnya melalui media sosial. Setelah itu, ada seseorang berminat. Disepakati mereka bertemu di kawasan Kayu Kale. Setelah bertemu, pembeli tersebut mengajak korban ke rumah kontrakannya yang tak jauh dari lokasi tersebut. Di rumah kontrakan pelaku, ternyata sudah ada 2 orang pelaku lain. Saat salah satu pelaku mulai memperlihatkan gelagat aneh, korban pun melawan. Namun, pelaku lainnya langsung menjerat leher korban dengan seutas kabel. Tak hanya sampai di situ, korban juga dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kayu, bahkan dihantam 2 kali dengan batu. Setelah korban tidak berdaya, ketiga waria tersebut langsung melucuti semua pakaian korban dan melampiaskan nafsu bejat mereka kepada korban. Mereka bahkan mengambil uang sebesar Rp140.000
dari kantong celana korban. Korban disekap selama 3 jam. Setelah itu, korban dilepas di pinggir jalan. Setelah itu, korban menghubungi rekan-rekannya sesama pengemudi ojek daring. Mereka bertiga menyuruh korban datang ke rumah dengan mau menjual handphone. Setelah sampai di rumah, kemudian ditarik ke dalam rumah. Setelah sampai di rumah, mereka melakukan penganiayaan. Kasus tersebut ditangani oleh anggota Polsek Kota Tangah, Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Rumah orang tua pelaku cabul di Kabupaten Pasaman dihancurkan dan dirobohkan warga hingga rata dengan tanah Selasa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan imbas dari geramnya warga atas tindakan pelaku RH, pemuda berusia 20 tahun yang telah mencabuli puluhan anak berusia 9 tahun hingga 13 tahun. Sedikitnya sudah 35 orang anak yang didata oleh pihak Polres Pasaman yang menjadi korban predator seks menyimpang tersebut. Ke-35 anak tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki dan rata-rata masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan bejat RH diketahui setelah rekannya meminjam telepon genggam tersangka dan secara tidak sengaja melihat rekaman video perbuatan tidak senonoh tersangka terhadap korbannya di dalam ponsel tersebut. Teman tersangka langsung memberitahu warga dan orang tua korban. Dalam keterangan pers Kamis pekan lalu, Kapolres Pasaman, AKBP Yudo Huntoro memaparkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk, tersangka telah melakukan perbuatan cabulnya sejak Maret 2023. Tersangka mengiming-imingi korban dengan permen, rokok, serta tontonan dewasa dari telepon genggamnya. Korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Pasaman 35 korban yang anak-anak semua. Warga tidak ada, jadi tersangka ini melihat target adanya korban di bawah usia umur anak-anak, langsung dibujuk rayu, terus dilakukan asusila oleh pelaku. Rata-rata usia 9, 10, 11 sampai 13 tahun. Kemungkinan ya. Ada yang bertambah lagi korban setelah hasil visum yang besok hari Jumat dilaksanakan oleh pihak dokter. Jumlah korban diperkirakan polisi masih terus bertambah karena pengakuan tersangka korbannya lebih dari 40 orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Pasaman. Puluhan warga yang mengatasnamakan masyarakat adat Nagari Kotonan Ampe di bawah Darmas Raya memblokir jalan di areal perkebunan kelapa sawit di Nagari Kotonan Ampe Sabtu siang pekan lalu. Pemblokiran lahan tersebut sebagai bentuk protes atas sikap cukong tanah yang mengklaim tanah-tanah tersebut merupakan milik mereka. Padahal hanya sebagian kecil milik cukong tanah, sedangkan sebagian besarnya merupakan milik masyarakat adat. Sempat terjadi cekcok mulut antara masyarakat dengan perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena masing-masing merasa memiliki dasar aturan sendiri dalam memahami persoalan tersebut. Bapak tidak bisa bertanggung jawab, Bapak tidak punya kapasitas. Naga di bawah sini. Siapa yang Kalau ini tahu ukuran? Ini siluman nih. Tidak ada, kami tidak tahu itu. Kami tidak tahu sama Naga Bapak. ini hadirnya, saksi hidupnya. Kami tidak tahu sama. Selain memblokir lahan, warga juga berorasi di lokasi yang bermasalah tersebut. Warga menuding cukong telah menyerobot ratusan hektar tanah milik ulayat masyarakat adat. Menurut koordinator aksi, cukong pemilik lahan perkebunan tersebut hanya memiliki 236 hektar yang telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Darmas Raya. Sedangkan sisanya, sebanyak 304 hektar merupakan milik masyarakat. Namun dalam prakteknya, tanah milik masyarakat ini juga diklaim sebagai milik cukong yang akan memperluas kebun kelapa sawitnya.
dia yang menentukan titik koordinat. Jadi di sana kan kena lahan masyarakat, ada persawahan, ada perkebunan lama. Jadi kan meresahkan. Dia tetap berpegang dengan titik koordinat. Titik koordinat itu bukan menentukan hak milik. Yang menentukan hak milik itu adalah surat tanah yang secara legal, yaitu sertifikat. Kalau di Minang ini alas hak, surat jual beli. Jangan diklaim-klaim aja. Masyarakat baru akan membuka blokir jalan tersebut apabila pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit bersedia mengembalikan lahan mereka. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.